Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, teman-teman. Jadi di video ini sekarang saya mau jelasin sedikit lah, penjelasan singkat. Berapa lama sih proses ke Jepang? Jadi proses ke Jepang itu nggak terlalu lama ya teman-teman, nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu cepat menurut saya itu ya, menurut pengalaman saya. Jadi yang membuat lama itu apa? Yang membuat lama itu biasanya kita, yang pertama itu ya proses belajarnya, kita agak, apa ya, agak agak lama lah kayak gitu. Soalnya itu kotobannya itu banyak dan harus kita ingat setiap hari itu banyak banget lah kotobannya. Jadi ya kemungkinan juga saya juga belum terlalu bisa sih bahasa Jepang. Soalnya yang kita pelajarin sama ya yang di sini tuh bahasanya itu agak beda. Jadi nggak semata-mata sama kayak di buku. Soalnya logatnya dari apa ya, dari tiap daerah itu beda-beda. Kata sensei saya juga seperti itu sih. Jadi kembali lagi ke pembahasan berapa lama ya. Jadi yang pertama itu tadi masalah bahasa. Yang kedua itu biasanya kita nyari milih-milih job. Jadi ya, kayak gini contohnya nih. Biasanya kan ditawarin tuh ada job nih di konstruksi atau di pabrik. Ah, saya nggak mau lah, saya pengennya di ini di apa di pertanian. Nah, ketika datang itu job pertanian, kita daftar dan ternyata kita nggak lulus. Jadi yang membuat lama itu salah satunya itu. Jadi kita nanti nunggu job sayuran. Jadi tiap hari itu nggak mesti keluar job sayuran kayak gitu. Jadi yang membuat lama itu salah satunya itu kita milih-milih job. Nah, yang ketiga itu biasanya yang membuat lama itu setelah kita keterima, nah proses izin tinggal di Jepang itu biasanya yang membuat lama sih itu. Jadi nggak mesti ya lamanya itu karena apa? Karena proses belajarnya juga mungkin iya, terus karena kita milih-milih job, terus karena apa ya? Salah satu faktor itu nasib lah bisa menentukan juga. Soalnya temen aku juga ada yang berkali-kali tes sampai 6 kali, 7 kali, 8 kali itu belum keterima job sampai sekarang. Ada yang udah belajar sampai 1 tahun itu belum dapat job juga ada. Dan ada juga yang baru belajar 2 minggu itu dia cuma belajar jobnya bisa Jikosokai dan dia itu keterima di job yang dia ikut tes itu baru 2 minggu belajar dan itu nasibnya sangat bagus sekali sih menurut aku. Jadi cuma belajar 2 minggu dia diikutin tes dan langsung keterima itu ya menurut aku nasibnya bagus banget lah. Kalau aku kemarin saya itu ikut job 1 bulan belajar di LPK itu langsung diikutin job dan itu saya ikut mindset itu 1 kali itu langsung gagal, yaitu karena orang Jepangnya itulah pengen tahu sampai mana sih bahasa Jepang saya dan dia itu cuma nanyanya sepele umur anak saya dan saya itu nggak tahu, nggak bisa jawab karena baru belajar hafalan kotoba, belum belajar masuk tata bahasa. Jadi saya nggak tahu sama sekali ditanyain umur anak saya itu, kan anak saya itu umur 3 tahun. Nah, sama sensei saya itu ditulisin di belakangnya 3 say. Nah, saya jawab 3 say. Jadi translatornya itu malah ketawa. Terus translatornya nggak tahu ngomong apa sama orang Jepangnya itu ikut ketawa juga dan ternyata ya itulah mungkin salah satunya karena itu nggak keterima. Terus yang kedua itu gagal juga dan alhamdulillahnya yang ketiga itu keterima di perusahaan yang saat ini saya ini kerja di Jepang di pabrik Tekin itu di perakitan besi. Jadi itulah salah satu faktor-faktor penyebab lamanya proses berangkat ke Jepang. Jadi tetap semangat buat yang belum keterima job, yang masih belajar juga semangat belajarnya agar cepat keterima job dan cepat berangkat ke Jepang. Amin. Sekian dulu penjelasan saya tentang berapa lama sih berangkat ke Jepang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi besok di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.